Perihal peradaban penting ini nyaris tak ada yang diketahui sampai saatnya Sir Arthur Evan dan lain-lain melakukan evakuasi. Yang saya maksud adalah peradaban bahari, yang berkaitan erat dengan Mesir terkecuali selama masa kekuasaan bangsa Hyksos. Berdasarkan gambar-gambar yang dibuat orang Mesir, jelas bahwa perniagaan yang amat maju antara Mesir dan Kreta dilakukan oleh para pelayar Kreta. Perniagaan ini mencapai puncaknya kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi. Agama orang Kreta menampakkan banyak kemiripan dengan agama-agama orang Syria dan Asia Kecil. Sedangkan dalam seni terdapat lebih banyak persamaan dengan Mesir. Walaupun seni Kreta amatlah orisinal dan luar biasa hidup, pusat peradaban Kreta berada di tempat yang disebut Istana Minos, di Knossos, yang mengingatkan kita akan tradisi-tradisi Yunani klasik. Istana-istana Kreta luar biasa indah, namun kemudian dihancurkan pada kira-kira abad ke-14 sebelum Masehi, mungkin oleh para penyerbu dari Yunani. Kronologi sejarah Kreta disusun berdasarkan benda-benda peninggalan Mesir yang ditemukan di Kreta, serta benda-benda dari Kreta yang ditemukan di Mesir. Secara keseluruhan, pengetahuan kita bergantung pada bukti-bukti arkeologis. Bangsa Kreta memuja seorang dewi atau mungkin beberapa dewi, yang dapat dipastikan adalah ratu binatang yang berwujud seorang wanita pemburu, dan mungkin inilah asal-usul Artemis zaman Yunani. Dewi ini atau dewi lainnya juga dianggap sebagai ibu. Satu-satunya sesembahan yang berjenis kelamin pria selain raja binatang adalah putra sang dewi. Terdapat bukti bahwa orang Kreta mempercayai adanya kehidupan sesudah mati, di mana, seperti keyakinan bangsa Mesir, perilaku manusia di dunia akan mendapatkan ganjaran ataupun hukuman. Namun seperti tampak pada kesenian mereka, secara umum orang-orang Kreta adalah bangsa yang riang dan tidak begitu terbebani oleh jenis tahyul yang muram. Mereka menyukai permainan adu binatang, di mana para toreador pria atau wanita memamerkan ketangkasan akrobatik yang elok. Permainan adu banteng merupakan perayaan religius, dan Sir Arthur Evan berpendapat bahwa para pemainnya adalah kaum bangsawan tertinggi. Gambar-gambar yang masih bisa kita saksikan penuh dengan dinamika gerak dan realisme. Bangsa Kreta menggunakan tulisan berbentuk linear, namun maknanya belum bisa dijabarkan. Di wilayahnya sendiri, mereka hidup damai, sedangkan kota-kota mereka tak berdinding. Tak disangsikan bahwa mereka lebih mempertahankan diri lewat kekuatan bahari. Sebelum mengalami keruntuhan, bangsa Minos sudah sempat menyebar ke Yunani daratan, kira-kira pada tahun 1600 sebelum Masehi, di mana budaya itu bisa bertahan sampai kira-kira tahun 900 sebelum Masehi melalui tahap-tahap degenerasi yang berangsur. Peradaban Yunani daratan ini disebut peradaban Mykenae, yang bisa dikenali lewat pusara-pusara batu para raja serta sejumlah benteng di puncak-puncak bukit. Dan ini menunjukkan rasa was-was yang lebih besar terhadap perang jika dibandingkan dengan kehidupan di Kreta. Pusara-pusara batu maupun benteng-benteng itu pun mengingatkan kita pada tradisi Yunani klasik. Benda-benda seni yang lebih tua di istana-istana adalah memang hasil kecakapan para seniman Kreta, atau sangat mirip dengan corak seni Kreta. Jika ditilik berdasarkan kisah legenda yang samar, peradaban Mykenae adalah seperti yang terlukis dalam syair-syair Homerus. Ada banyak hal yang belum pasti mengenai bangsa Mykenae. Apakah mereka sengaja membiarkan peradaban mereka ditaklukkan oleh bangsa Kreta? Apakah mereka berbicara dengan bahasa Yunani? Atau apakah mereka sebetulnya adalah ras pribumi yang bermukim di situ lebih dini? Tak ada jawaban pasti atas pertanyaan-pertanyaan itu. Namun secara garis besar mereka itu mungkin adalah kaum penakluk yang berbicara bahasa Yunani, dan mereka setidaknya adalah golongan bangsawan terdiri dari para penyerbu berambut pirang dari utara yang membawa serta bahasa Yunani. Bangsa Yunani tiba di Yunani dalam 3 gelombang berturut-turut. Yang pertama adalah bangsa Ionia, kemudian bangsa Achaea, dan terakhir bangsa Doria. Meskipun penakluk, bangsa Ionia tampak mengambil alih peradaban Kreta secara lengkap, seperti halnya bangsa Roma yang mengambil alih peradaban Yunani nantinya. Namun bangsa Ionia disisihkan dan sebagian besar kekuasaannya direbut oleh bangsa Achaea yang menggantikannya. Berdasarkan prasasti Hittite yang ditemukan di Bogaskewi, bisa diketahui bahwa bangsa Achaea telah mendirikan imperium yang besar dan terorganisir di abad ke-14 sebelum Masehi. Peradaban Mykenae yang telah melemah karena peperangan antara Ionia dan Achaea sepenuhnya dihancurkan oleh bangsa Doria.
penyerbu Yunani yang terakhir. Jika para penyerbu sebelumnya sebagian besar mengambil alih agama Minos, sedangkan bangsa Doria mempertahankan agama asli Indo-Eropa warisan leluhurnya sendiri. Namun begitu, agama zaman Mekanae masih bertahan, terutama di kelas-kelas yang lebih rendah, dan agama Yunani klasik adalah perpaduan antara keduanya. Meskipun urian di atas tampaknya masuk akal, harus diingat bahwa sebetulnya kita tidak tahu apakah bangsa Mekanae itu bangsa Yunani atau bukan. Yang jelas, kita ketahui adalah bahwa peradaban mereka surut dan punah kira-kira pada masa besi menggantikan perunggu, dan bahwa dalam jangka waktu tertentu supremasi bahari beralih ke bangsa Phoenicia. Baik selama masa-masa akhir zaman Mekanae maupun sesudah kepunahannya, sejumlah penyerbu telah hidup menetap dan mengembangkan pertanian, sementara sebagian lainnya terdesak, pertama ke pulau-pulau sekitar dan ke Asia Kecil, kemudian ke Sisilia dan Italia Selatan, di mana mereka mendirikan kota-kota yang dikembangkan lewat perdagangan bahari. Di kota-kota bahari inilah bangsa Yunani pertama kalinya memberikan sumbangan baru secara kualitatif pada peradaban. Supremasi Athena terjadi belakangan dan berkaitan juga dengan kekuatan angkatan laut. Kawasan Yunani daratan bergunung-gunung dan sebagian besar tandus, tetapi ada banyak lembah-lembah subur dengan akses yang mudah menuju laut. Di antara lembah-lembah itu berdiri gunung-gunung yang menyulitkan saling komunikasi lewat darat. Di masing-masing lembah itu berkembanglah komunitas kecil yang terpisah dengan komunitas lain, hidup dengan bertani di sekeliling kota yang menjadi pusatnya, yang biasanya dekat dengan laut. Dalam lingkungan demikian, jika populasi komunitas-komunitas itu kemudian tumbuh melampaui sumber daya internalnya, tak mengherankan jika mereka yang tak dapat lagi mengandalkan pertanian lantas pergi merantau. Orang-orang dari Yunani daratan itu lantas membentuk koloni-koloni baru, seringkali di tempat-tempat di mana lebih mudah untuk mendapatkan sumber penghidupan daripada di tanah asalnya. Jadi, dalam periode sejarah yang paling awal, orang-orang Yunani di Asia Kecil, Sisilia dan Italia jauh lebih kaya daripada saudara sebangsa mereka di Yunani daratan. Di kawasan-kawasan yang berbeda di Yunani, sistem sosialnya pun amat berlainan. Di Sparta, suatu aristokrasi kecil melangsungkan hidupnya dengan memerah tenaga budak dari ras lain yang tertindas. Di daerah-daerah pertanian yang lebih miskin, pemukimnya terutama terdiri dari kaum petani yang mengolah lahannya sendiri dengan dibantu keluarganya. Namun ketika perdagangan dan industri berkembang, kemakmuran para warga yang merdeka pun meningkat dengan memperkerjakan para budak-budak laki-laki di pertambangan dan yang perempuan di industri tekstil. Di Ionia, budak-budak itu berasal dari masyarakat barbar sekitarnya dan berdasarkan peraturan semula diperoleh sebagai tawanan perang. Seiring kemakmuran yang meningkat pula pemingitan terhadap kaum wanita terhormat, yang di masa-masa berikutnya tak banyak berperanan dalam aspek-aspek kehidupan masyarakat Yunani yang beradab, kecuali di Sparta. Terjadi perkembangan yang sangat umum, pertama dari monarki menuju aristokrasi, kemudian pergantian dari tirani ke demokrasi. Raja-raja tidak berkuasa secara mutlak seperti di Mesir dan Babilonia. Mereka dinasihati oleh suatu dewan sesepuh dan tidak bisa melanggar adat tanpa mengindahkan hukum. Tirani tidak selalu berarti pemerintahan yang buruk, namun adalah suatu kekuasaan yang dipegang seseorang yang klaimnya atas kekuasaan tidak berdasarkan keturunan. Demokrasi adalah pemerintahan oleh seluruh warga dengan mengecualikan para budak dan kaum perempuan. Para tiran seperti halnya keluarga Medici pada mulanya mendapatkan kekuasaan karena mereka adalah warga paling kaya di dalam plutokrasinya masing-masing. Sumber kekayaan mereka seringkali adalah kepemilikan atas tambang-tambang emas dan perak, yang jadi kian menguntungkan dengan pelembagaan baru atas sistem mata uang yang berasal dari kerajaan Lydia yang berbatasan dengan Ionia. Sistem mata uang agaknya ditemukan beberapa saat sebelum tahun 700 sebelum Masehi. Bangsa Yunani, salah satu hasil terpenting dari perdagangan dan perompakan, pada mulanya dua hal ini sulit dipisahkan, adalah dikenalnya seni tulis-menulis, meskipun tulisan telah dikenal selama ribuan tahun di Mesir dan Babilonia, dan orang-orang Kreta di Minos pun telah memiliki abjad yang belum dapat ditafsirkan. Tidak ada bukti meyakinkan bahwa bangsa Yunani telah mengenal seni tulis-menulis sampai kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi. Mereka mempelajari seni ini dari bangsa Phoenicia yang, sebagaimana penduduk Syria lainnya, menerima pengaruh dari Mesir dan Babilonia.
dan yang menguasai perdagangan bahari sampai lahirnya kota-kota yang didirikan bangsa Yunani di Ionia, Italia, dan Sisilia. Pada abad ke-14 sebelum Masehi, ketika menulis kepada Ikhnaton, Raja Bid'ah dari Mesir, bangsa Syria masih memakai abjad paku Babilonia, sedangkan Hiram dari Tire memakai abjad Phoenicia yang agaknya dikembangkan dari abjad Mesir. Pada mulanya orang Mesir memakai tulisan yang sepenuhnya berupa gambar-gambar. Lambat laun gambar-gambar itu setelah banyak mengalami konvensionalisasi lantas hanya mewakili suku kata, yakni suku kata pertama dari nama benda-benda yang digambar, dan pada akhirnya hanya mewakili satu huruf berdasarkan prinsip bahwa huruf P adalah pemanah yang membidik seekor kodok. Langkah terakhir ini yang oleh orang Mesir sendiri belum diolah secara lengkap, namun kemudian diteruskan oleh bangsa Phoenicia, memungkinkan abjad-abjad itu memberikan banyak kemudahan. Bangsa Yunani dengan meminjam dari bangsa Phoenicia merombak abjad-abjad itu agar sesuai dengan bahasa mereka dan melakukan penyempurnaan penting berupa penambahan huruf-huruf hidup terhadap alfabet yang hanya terdiri dari huruf mati itu. Ditemukannya metode penulisan yang praktis ini tak ayal lagi telah mendorong perkembangan peradaban Yunani. Hasil pertama peradaban Helenis yang menonjol adalah karya-karya Homerus. Segala hal mengenai Homerus sebetulnya bersifat dugaan, namun opini yang terkuat tampak menunjukkan bahwa Homerus sesungguhnya adalah sejumlah penyair dan bukan hanya satu orang. Untuk merampungkan Iliad dan Odyssey di antara para penyair itu mungkin perlu waktu 200 tahun. Beberapa pihak mengatakan dari tahun 750 sampai 550 sebelum Masehi. Sementara kalangan lain menyebutkan bahwa karya Homerus sudah hampir rampung pada akhir abad ke-8 sebelum Masehi. Syair-syair Homerus dalam bentuknya yang sekarang dibawa ke Athena oleh Pisistratus yang bertahta dari tahun 560 sampai 527 sebelum Masehi. Sejak saat itu dan seterusnya, generasi muda Athena mempelajari Homerus dengan menghafal, dan ini merupakan bagian terpenting dalam pendidikan mereka. Di sejumlah kawasan di Yunani, terutama di Sparta, karya Homerus belum dianggap bergengsi sebagaimana di Athena sampai suatu saat kemudian. Syair-syair Homerus seperti roman-roman istana di abad pertengahan nantinya mewakili sudut pandang kaum bangsawan yang beradab dan mengabaikan berbagai tahyul kelas rendah yang masih meluas di tengah masyarakat. Jauh di belakang hari, banyak di antara kepercayaan itu hidup kembali. Dengan panduan ilmu antropologi, banyak penulis modern kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Homerus adalah seorang juru sensor yang sama sekali jauh dari ciri primitif. Sejenis ahli tafsir abad ke-18 yang merasionalisir mitos-mitos kuno, yang menjunjung cita-cita kelas atas untuk mencapai peradaban tinggi. Dewa-dewi Olimpia yang mewakili keyakinan agama dalam karya Homerus bukanlah satu-satunya objek sesembahan di kalangan bangsa Yunani, baik di masa hidup Homerus maupun sesudahnya. Masih ada unsur-unsur agama rakyat lainnya yang lebih gelap dan primitif, yang tersisihkan oleh pemikiran Yunani yang lebih beradab, namun tetap siaga untuk bangkit kembali di masa-masa lemah atau kemelut. Dalam masa-masa dekadensi, berbagai kepercayaan yang disingkirkan Homerus terbukti tetap bertahan. Setengah terkubur di sepanjang periode klasik, fakta ini bisa menjelaskan banyak hal yang justru tampak tidak konsisten dan mengherankan. Dimanapun juga, agama primitif lebih bersifat kesukuan daripada perorangan. Ritus-ritus tertentu dilakukan dengan menggunakan kekuatan gaib yang simpatik untuk membantu kepentingan-kepentingan suku, terutama dalam kaitannya dengan kesuburan, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia. Musim dingin adalah saat di mana matahari perlu didorong agar tidak melemah kekuatannya. Musim semi dan panen pun memerlukan upacara-upacara tersendiri. Upacara-upacara itu seringkali dilakukan sedemikian rupa hingga membangkitkan gairah kolektif yang luar biasa di masa rasa keterpisahan di antara orang perorangan lenyap dan mereka merasakan diri sebagai kesatuan tunggal dengan semua anggota suku. Di seluruh dunia, pada tahap perkembangan keagamaan tertentu, binatang-binatang suci dan manusia dikorbankan dalam upacara dan dimakan. Di pelbagai wilayah yang berbeda, tahap ini terjadi pada masa-masa yang jauh berbeda pula. Adat mengorbankan manusia umumnya bertahan lebih lama daripada adat memakan korban manusia. Di Yunani, adat ini belum punah dan pada masa awal sejarahnya, sedangkan ritus kesuburan yang tanpa disertai unsur kebiadaban seperti itu sudah lazim di seluruh Yunani. Agama misteri Eleusinian khususnya pada dasarnya melambangkan aspek-aspek pertanian.
Harus diakui bahwa agama dalam karya Homerus sebetulnya tidak terlalu religius. Dewa-dewinya sepenuhnya berciri manusia dan berbeda dengan manusia hanya karena mereka baka dan memiliki kekuatan melebihi manusia. Dari sisi moral, tak ada yang bisa dikatakan mengenai mereka, dan sulit dimengerti bagaimana dewa-dewi itu bisa membangkitkan rasa takzim. Di sejumlah bagian yang dianggap sebagai bagian-bagian akhir karya, dewa-dewi itu dikisahkan dengan gaya Voltairean yang kurang ajar. Perasaan religius asli yang terdapat dalam karya Homerus sebetulnya kurang berkaitan dengan dewa-dewi Olympus itu, namun lebih berkenaan dengan sejumlah hal yang samar-samar seperti nasib atau keniscayaan atau takdir, yang terhadapnya Zeus pun tak bisa mengelak. Perihal nasib sangat mempengaruhi seluruh pemikiran Yunani, dan mungkin merupakan salah satu sumber ilham yang darinya ilmu pengetahuan menerima keyakinan mengenai hukum alam. Dewa-dewi Homerik adalah sesembahan kaum bangsawan penakluk dan bukan dewa kesuburan yang berguna bagi mereka yang benar-benar bercocok tanam, sebagaimana diungkapkan Gilbert Murray. Dewa-dewa sesembahan kebanyakan bangsa menyatakan bahwa merekalah yang mencipta dunia. Dewa-dewi Olimpia tak membuat penegasan demikian. Yang pernah mereka lakukan paling-paling adalah menaklukkan dunia. Dan setelah mereka taklukkan kerajaannya, lantas apa yang mereka perbuat? Apakah mereka menjalankan pemerintahan? Apakah mereka mengembangkan pertanian? Apakah mereka menyelenggarakan perdagangan dan industri? Tak satu pun di antaranya. Buat apa mereka harus melakukan kerja jujur seperti itu? Lebih enak mereka hidup dari hasil upeti, sementara rakyat yang tak sudi membayar tinggal mereka gempur dengan petir. Mereka adalah para kepala suku penakluk, para perompak kerajaan. Mereka berperang, berpesta pora, bermain dan menggubah musik. Mereka minum sampai mabuk dan tertawa terbahak-bahak di tengah para abdi yang patuh melayani mereka. Mereka tak kenal takut kecuali kepada rajanya sendiri. Mereka tak pernah berdusta kecuali dalam soal perang dan percintaan. Para pahlawan Homerus yang berwujud manusia pun kurang terpuji perilakunya. Yang terkenal adalah keluarga Pelops yang nyatanya gagal menciptakan pola kehidupan keluarga yang bahagia. Tantalos, pendiri dinasti dari Asia itu, mengawali kisahnya dengan mendurhakai para dewa. Konon, berusaha mengelabui para dewa sehingga memakan daging manusia, yakni daging Pelops, putra Tantalos sendiri. Sesudah Pelops secara ajaib bisa hidup kembali, ganti dialah yang berbuat durhaka. Ia berhasil memenangkan balap kereta yang terkenal melawan Oinomaus, Raja Pisa, karena bersengkongkol dengan Myrtilos, kusir kereta Raja Pisa itu, yang oleh Pelops dijanjikan bakal diberi hadiah, namun akhirnya si kusir malahan diceburkan ke laut. Kutukan pun menimpa putra-putra Pelops, yakni Atreus dan Thyestes, dalam bentuk yang oleh orang Yunani dinamakan Ate, semacam hasrat kuat yang terus melekat untuk berbuat angkara. Thyestes mengelabui istri saudaranya sehingga berhasil mencuri keberuntungan keluarga, berupa domba berbulu emas yang terkenal. Atreus suatu ketika membebaskan saudaranya itu dari pembuangan, pura-pura mengajaknya berdamai dan menjamunya dengan daging anak-anak Thyestes sendiri. Kutukan ini diwarisi oleh Agamemnon, putra Atreus, yang mendurhakai Artemis karena membunuh rusa keramat, sehingga harus mengorbankan putrinya sendiri, Iphigenia, untuk memenuhi tuntutan sang dewi dan memperoleh jalan yang aman bagi rombongannya menuju Troya. Agamemnon kemudian dibunuh oleh istrinya sendiri yang serong, Clytemnestra, beserta kekasih gelapnya Aigisthos, yang tak lain adalah putra Thyestes yang masih hidup. Orestes, putra Agamemnon, kemudian menuntut bela kematian ayahnya dengan membunuh ibunya sendiri dan Aigisthos. Syair-syair Homerus sebagai satu karya yang utuh adalah produk Ionia, yakni sebagai bagian dari Asia Kecil Helenis serta pulau-pulau sekitarnya. Di suatu saat yang selambat-lambatnya termasuk dalam abad ke-6 sebelum Masehi, syair-syair Homerus telah rampung sebagaimana wujudnya saat ini. Pada abad ini pula ilmu pengetahuan, filsafat, dan matematika Yunani lahir. Di waktu yang sama, peristiwa-peristiwa yang menimbulkan pengaruh mendasar pun tengah berlangsung di kawasan-kawasan lain di dunia. Konfusius, Buddha, dan Zoroaster, jika mereka memang pernah ada, agaknya hidupnya pada abad ini pula. Di pertengahan abad ini, Imperium Persia didirikan oleh Cyrus. Menjelang akhir abad, kota-kota Yunani di Ionia yang telah diberi otonomi terbatas oleh Persia.
melakukan pemberontakan yang berakhir sia-sia, yang dipadamkan oleh Darius, sementara orang-orang Ionia yang terbaik harus menjalani pembuangan. Beberapa filsuf dari periode ini adalah kaum pengungsi yang mengelana dari kota ke kota di wilayah-wilayah Helenis yang masih merdeka, menyebarluaskan peradaban yang sampai saat itu baru dikenal secara terbatas, terutama di Ionia. Para filsuf diperlakukan dengan baik selama pengembaraannya itu. Xenophanes yang sudah dewasa di masa-masa akhir abad ke-6 sebelum Masehi dan merupakan salah seorang pengungsi mengungkapkan, inilah beberapa hal yang biasanya kami perbincangkan di dekat pendiangan di musim dingin, sementara kami berbaring di atas balai-balai yang empuk sesudah menyantap suguhan yang patut, mencicipi anggur manis dan mengunyah kacang. Dari negeri manakah Anda? Dan berapa usia Anda, Tuan yang baik? Dan berapa usia Anda ketika Mede muncul? Wilayah-wilayah Yunani lainnya berhasil mempertahankan kemerdekaannya lewat perang di Salamis dan Plataea, yang sesudahnya Ionia pun merdeka untuk sementara waktu. Yunani terdiri dari sejumlah negeri-negeri kecil yang mandiri, yang masing-masing memiliki satu kota dengan sejumlah wilayah pertanian di sekitarnya. Taraf peradabannya sangat berbeda-beda di antara pelbagai daerah yang berbeda di Yunani. Dan hanya beberapa kota yang memberikan sumbangan bagi keseluruhan prestasi Helenis. Sparta, yang akan saya bahas lebih luas nanti, menonjol dalam hal militer, namun tidak dalam hal budaya. Korinta adalah wilayah yang kaya dan makmur, pusat perniagaan besar, namun tak banyak melahirkan tokoh-tokoh besar. Ada pula komunitas-komunitas pedesaan yang sepenuhnya petani, seperti masyarakat Arcadia yang terkenal, yang oleh orang-orang kota diangankan sebagai kehidupan yang tentram damai, namun sesungguhnya penuh horor barbarik zaman kuno. Para warganya menyembah Pan dan memiliki beragam kultus kesuburan, di mana seringkali semacam tiang persegi yang sederhana dipakai sebagai pengganti arca sang dewa. Domba menjadi lambang kesuburan, sebab para petani terlampau miskin untuk bisa memiliki lembu. Jika terjadi paceklik, arca Pan itu dipukuli. Masih berlaku di dusun-dusun terpencil di Cina. Ada satu suku yang dianggap berasal dari serigala, yang mungkin ada kaitannya dengan adat mempersembahkan korban manusia dan kanibalisme. Barang siapa mencicipi daging manusia yang dikorbankan konon menjadi serigala yang dianggap nenek moyangnya itu. Ada pula gua yang dikeramatkan untuk Zeus Lekaios atau serigala Zeus. Dalam gua ini tak seorang pun yang punya bayang-bayang, dan barang siapa masuk ke dalamnya akan mati dalam setahun. Semua kepercayaan itu masih amat diyakini zaman klasik. Pan, yang nama aslinya Paon, yang berarti pemberi makan atau gembala, memperoleh gelarnya yang lebih dikenal luas itu yang artinya Mahadewa, ketika pemujaan terhadapnya diambil alih oleh bangsa Athena di abad ke-5 sebelum Masehi, yakni seusai Perang Persia. Di Yunani kuno, bagaimanapun juga, banyak hal yang bisa kita anggap sebagai agama menurut pengertiannya saat ini. Ini bukan dalam kaitannya dengan dewa-dewi Olimpia, namun berkaitan dengan Dionysius atau Bacchus, yang bagi kita umumnya memberi kesan jelek karena dia adalah dewa anggur dan kemabukan. Asal mula munculnya mistisisme yang mendalam yang berasal dari pemujaan terhadapnya, dan kemudian sangat mempengaruhi banyak filsuf dan bahkan punya peranan dalam bentuk teologi Kristiani, sangat penting untuk diketahui dan harus dipahami oleh siapapun yang hendak mempelajari perkembangan pemikiran Yunani. Dionysius atau Bacchus semula adalah dewa bangsa Thrace. Bangsa ini jauh kurang beradab dibandingkan bangsa Yunani yang memandang mereka sebagai kaum barbar. Seperti semua kaum petani primitif lainnya, mereka mempunyai kultus kesuburan dan satu dewa yang meningkatkan kesuburan. Nama dewa itu Bacchus. Kurang jelas apakah Bacchus berwujud manusia ataukah lembu. Ketika orang Thrace menemukan cara membuat bir, mereka beranggapan bahwa ada dewa kemabukan dan mereka pun memberikan hormat untuk Bacchus. Kemudian mereka mengenal anggur dan mulai mencoba minum anggur. Mereka lebih hormat lagi kepada Bacchus. Fungsi dewa ini sebagai peningkat kesuburan pada umumnya jadi agak tersisih oleh fungsinya yang berkaitan dengan buah anggur dan rasa mabuk dan suci yang disebabkan cairan anggur. Tidak diketahui kapankah pemujaan atas Bacchus ini bergeser dari Thrace ke Yunani. Namun tampaknya ini terjadi sesaat sebelum masa-masa awal sejarah tertulis. Kultus terhadap Bacchus ini ditanggapi dengan sikap permusuhan oleh kalangan ortodok. Namun demikian kultus itu tetap bertahan.
Kultus ini banyak mengandung unsur barbarik seperti membantai binatang liar hingga koyak-moyak dan menyantapnya mentah-mentah sampai tandas. Kultus ini pun anehnya mengandung unsur feminisme. Para istri dan gadis-gadis terhormat dalam rombongan besar biasa melewatkan waktu semalam suntuk di tanah lapang di bukit-bukit dan melakukan tarian-tarian yang mendorong ekstase dalam keadaan mabuk yang sebagian disebabkan alkohol. Tetapi terutama karena kekuatan mistik, para suami merasa jengkel terhadap kegiatan tersebut, namun tidak berani menentang agama. Segi-segi yang indah maupun yang liar pada kultus itu ditampilkan dalam drama Euripides Bacchae. Tidak mengherankan jika Bacchus bisa diterima luas di Yunani seperti semua masyarakat yang mengalami pemberadaban secara mendadak. Bangsa Yunani atau setidaknya sebagian dari mereka mengembangkan rasa cinta terhadap unsur-unsur primitif serta kerinduan akan kehidupan yang lebih naluriah dan penuh gairah daripada kehidupannya sekarang yang dibatasi oleh sanksi-sanksi moral. Bagi laki-laki maupun perempuan yang karena tekanan moral menjadi lebih beradab hanya sebatas perilakunya namun tidak dalam perasaannya, maka rasionalitas terasa menjemukan dan keutamaan terasa sebagai beban yang memperbudak. Ini memicu reaksi dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Adalah reaksi dalam pikiran yang akan kita cermati secara khusus, namun sebelumnya harus dibahas juga reaksi dalam perasaan dan perilaku. Yang membedakan manusia beradab dengan yang primitif terutama adalah prudensi, atau dalam istilah yang agak lebih luas, berwawasan ke depan. Ia bersedia menahan penderitaan saat ini demi kesenangan nanti. Bahkan sekalipun kesenangan nanti itu masih agak jauh, kebiasaan ini mulai penting seiring dengan lahirnya pertanian. Tak ada binatang dan manusia primitif yang akan bekerja di musim semi supaya punya persediaan makan di musim dingin nanti, kecuali pada beberapa bentuk tindakan yang murni naluriah, seperti lebah yang menghasilkan madu atau tupai yang memendam kacang-kacangan di dalam tanah. Dalam tindakan demikian itu, tak ada wawasan ke depan. Yang ada hanyalah dorongan untuk bertindak, yang di mata manusia jelas akan berguna kemudian. Wawasan yang sepenuhnya ke depan hanya terjadi jika manusia melakukan sesuatu di mana ia bukan didorong oleh perasaannya, tetapi karena nalarnya mengatakan bahwa ia akan mendapat manfaat dari tindakan itu di waktu mendatang. Berburu tidak memerlukan wawasan ke depan, karena berburu memang menyenangkan, sedangkan mengolah tanah adalah kerja dan tidak dapat dilakukan berdasarkan dorongan sesaat. Peradaban bukan hanya mengendalikan dorongan hasrat lewat wawasan ke depan yang cukup dilakukan oleh diri sendiri, namun juga mengaturnya lewat hukum, adat istiadat, dan agama. Pengendalian ini diwarisi dari barbarisme, namun diolah sehingga kurang instintif dan lebih sistematis. Perbuatan-perbuatan tertentu dicap sebagai tindakan kriminal dan dihukum. Beberapa lainnya, meski tak diganjar berdasarkan hukum, namun bisa dicap sebagai tak bermoral, dan yang bersalah akan menerima kecaman sosial. Pelembagaan kepemilikan pribadi membawa akibat terkalahkannya kaum perempuan dan biasanya juga terciptanya kelas budak. Di satu sisi, tujuan-tujuan masyarakat ditanggungjawabkan kepada individu, dan di sisi lain, setelah terbiasa memandang hidupnya sebagai satu kebulatan, individu pun mengorbankan kepentingannya di masa kini demi masa depan. Tentu saja proses ini bisa ditarik terlalu jauh. Misalnya seperti terjadi pada orang yang terlampau kikir demi mendapatkan banyak untung. Namun tanpa harus bersikap ekstrim demikian itu, prudensi memang mudah menyebabkan hilangnya sejumlah hal yang terbaik dalam hidup. Para pemuja Bacchus bereaksi terhadap prudensi itu. Di dalam kemabukan dalam arti fisik maupun spiritual, ia menghidupkan kembali intensitas perasaan yang telah dihancurkan oleh prudensi. Ia rasakan betapa dunia penuh keceriaan dan keindahan, sementara daya hayalnya tiba-tiba terbebaskan dari penjara kewajiban sehari-hari. Ritual Bacchus ini mengakibatkan apa yang disebut antusiasme, yang secara etimologis berarti pengalaman di mana dewa merasuki si pemuja yang percaya bahwa ia telah menyatu dengan sang dewa. Banyak prestasi-prestasi manusia yang tertinggi dicapai dengan melibatkan sejumlah unsur kemabukan ini. Disingkirkannya prudensi oleh gairah rasa, tanpa unsur-unsur Bacchus, hidup jadi hambar, namun dengan unsur-unsur itu hidup jadi berbahaya. Prudensi melawan gairah rasa adalah konflik yang terus berlangsung sepanjang sejarah. Ini bukanlah konflik di mana kita harus berpihak mutlak salah satu kubu. Dalam kancah pemikiran, peradaban serius secara garis besar sama dengan ilmu pengetahuan.
Namun ilmu pengetahuan semata-mata tidaklah memuaskan. Manusia juga membutuhkan gairah, seni dan agama. Ilmu boleh saja memasang batas-batas bagi pengetahuan, namun sebaiknya jangan membatasi imajinasi. Di antara para filsuf Yunani, sebagaimana di antara para filsuf dari zaman berikutnya, ada yang pemikirannya terutama bercorak ilmiah dan ada yang religius. Kelompok yang kedua ini secara langsung atau tak langsung banyak berhutang pada agama Bacchus. Ini khususnya berlaku pada Plato, dan melalui dia bergilir ke perkembangan-perkembangan selanjutnya yang akhirnya terwujud dalam teologi Kristen. Pemujaan terhadap Bacchus dalam wujudnya yang asli bersifat liar dan dalam hal juga menjijikkan. Bukan dalam wujud yang demikian ini agama Bacchus mempengaruhi para filsuf, namun dalam bentuknya yang spiritual sebagaimana diajarkan oleh Orpheus yang bercorak asketis dan mengganti kemabukan fisik dengan kemabukan mental. Orpheus adalah sosok yang samar namun menarik. Sejumlah pihak mengatakan dia adalah manusia nyata, sedangkan kalangan lain mengatakan dia dewa atau pahlawan imajiner. Menurut kisah tradisional, ia berasal dari Thrace seperti Bacchus, namun kemungkinan lebih besar ia gerakan yang berkaitan dengan namanya berasal dari Kreta. Jelas bahwa doktrin-doktrin Orpheus banyak berisi pandangan yang tampaknya bersumber dari Mesir, dan terutama lewat Kreta lah Mesir mempengaruhi Yunani. Orpheus konon adalah seorang pembaharu yang kemudian menjadi korban, dibantai hingga lumat oleh kaum Maenad yang mabuk menggila, yang digerakkan oleh kalangan ortodoks agama Bacchus. Kegemarannya akan musik tidak tampak menonjol dalam kisah-kisah legenda yang lebih kuno dan baru diketahui belakangan. Ia terutama adalah seorang pendeta dan filsuf. Bagaimanapun bentuk ajaran Orpheus itu sesungguhnya, jika tokoh itu memang pernah ada, yang jelas ajaran-ajaran Orpheus dikenal luas. Mereka mempercayai perpindahan jiwa. Mereka mengajarkan bahwa jiwa nantinya bisa memperoleh kebahagiaan abadi, penderitaan abadi, atau siksaan sementara tergantung cara hidupnya di dunia. Tujuan mereka adalah menjadi suci, yang sebagian dicapai lewat upacara-upacara purifikasi, sebagian lagi dengan menghindari hal-hal tertentu yang membuat cemar. Kalangan yang paling ortodok di antara mereka berpantang makan daging, kecuali dalam upacara-upacara keagamaan di mana mereka makan daging demi kepentingan sakramen. Mereka meyakini bahwa manusia mengandung sebagian unsur duniawi dan sebagian unsur surgawi. Dengan hidup yang suci, unsur surgawi ditingkatkan dan unsur duniawi dihilangkan. Akhirnya, manusia bisa bertemu dengan Bacchus dan disebut seorang Bacchus. Terdapat teologi yang rinci yang menyebutkan bahwa Bacchus dilahirkan 2 kali. Yang pertama oleh ibunya, Semele, dan sekali lagi lahir dari paha ayahnya Zeus. Ada berbagai macam mitos tentang Bacchus. Salah satunya, Bacchus lahir adalah putra Zeus dan Persephone. Ketika masih kanak-kanak, ia dibantai oleh para Titan yang memakan seluruh dagingnya kecuali jantungnya. Sebagian mitos mengatakan bahwa jantung itu diberikan Zeus kepada Semele, dan mitos lain menyebutkan bahwa Zeus menelan jantung itu. Kedua jenis mitos menyebutkan bahwa jantung itulah yang menyebabkan kelahiran Bacchus kedua kalinya. Pembantaian binatang liar dan penyantapan dagingnya mentah-mentah oleh para pemuja Bacchus dimaksudkan untuk mengulang peristiwa pembantaian dan penyantapan Bacchus oleh para Titan. Sedangkan binatang itu dalam arti tertentu adalah penjelmaan dewa. Para Titan adalah makhluk duniawi, namun setelah menyantap dewa mereka memiliki binar cahaya dewani. Maka ritus Bacchus berusaha meningkatkan unsur dewani pada manusia. Euripides mengungkapkan sebuah pengakuan lewat kata-kata seorang pendeta Orpheus yang bernada menasehati. Sesembahan bangsa dari Eropa yang dilahirkan Zeus, dan di kakimu tegak beratus benteng Kreta, aku mencarimu dari temaramnya pura, beratapkan balok menawan berhias ukiran, dengan baja Khaleb dan darah lembu liar, serta kayu-kayu cemara tersusun sempurna dirangkai begitu kuat. Kali bening pun mengalir di sana. Seiring hari-hariku yang berlalu, akulah hamba mengabdi Jope Idai sang dewa. Jika tengah malam Zagreus mengembaralah hamba, telah kutahankan raungnya yang membahana. Kuhilangkan pesta-pestanya yang merah dan berdarah. Kukobarkan api gunung Bunda nan agung,
terbebaslah diriku dan disebutlah aku seorang Bacchus di antara kaum pendeta yang terutus. Berbalut jubah suci, aku terlahir bersih dari kodrat manusia yang nista dan lumpur liang kubur. Terjauhkan dari bibirku senantiasa sentuhan daging aneka rupa di mana hidup pernah bertahta. Prasasti-prasasti Orpheus ditemukan dalam pusara-pusara batu untuk memberikan petunjuk kepada jiwa orang mati bagaimana menemukan jalan di alam arwah. Dan apa yang harus dikatakan untuk menunjukkan bahwa jiwa itu patut mendapatkan pembebasan. Prasasti-prasasti tersebut banyak yang telah pecah dan tak lengkap. Salah satunya yang hampir lengkap, prasasti Petelia bertuliskan demikian. Di sebelah kiri rumah Hades akan kau temukan mata air, dan di dekatnya tegaklah pohon cemara putih. Jangan kau dekati mata air ini, namun harus kau temukan mata air lain di dekat danau ingatan. Air sejuk memancar senantiasa dan ada para pengawal di mukanya. Katakanlah, aku putra bumi dan langit penuh bintang, namun aku bangsa langit, dan kau tahu siapa dirimu. Dan lihatlah, aku sengsara karena haus dan akan binasa. Cepatlah beri aku air sejuk yang memancar dari danau ingatan. Dan dengan sukarela mereka akan mengizinkanmu minum dari mata air suci. Dan sesudahnya kau akan berjaya di antara para pahlawan lainnya. Prasasti lain mengungkapkan, berjayalah engkau yang telah menanggung derita. Dari manusia engkau menjadi dewata. Dan pada prasasti lain lagi, engkau yang bahagia dan diberkati, engkau menjadi dewa dan takkan binasa. Lubuk yang airnya tak boleh diminum oleh jiwa adalah Lethe yang bisa menyebabkan lupa. Mata air lainnya adalah Mnemosine yang membangkitkan ingatan. Di alam arwah, jika jiwa memperoleh pembebasan, maka jiwa tak akan lupa, justru sebaliknya akan mewakili ingatan luar biasa. Kaum Orpheus adalah sekte yang asketis. Bagi mereka anggur hanyalah perlambang, seperti halnya dalam sakramen Kristiani di masa kemudian. Kemabukan yang mereka cari adalah yang berupa antusiasme, ialah persatuan dengan dewa. Dengan cara ini, mereka percaya bisa memperoleh pengetahuan mistik yang mustahil didapat dengan cara-cara lain yang lazim. Unsur mistik ini merasuki filsafat Yunani lewat Pitagoras, yang merupakan seorang pembaharu Orpisme, seperti halnya Orpheus adalah pembaharu agama Bacchus. Dari Pitagoras, unsur-unsur Orpheus itu merasuki filsafat Plato, dan dari Plato merasuk ke sebagian besar filsafat selanjutnya yang kurang lebih bercorak religius. Dimanapun Orphisme memberikan pengaruh, jelas bahwa unsur-unsur tertentu agama Bacchus pun tetap hidup. Salah satunya adalah feminisme, di mana unsur ini cukup menonjol dalam filsafat Pitagoras, dan yang dalam filsafat Plato lebih mencuat lagi seperti tampak pada pernyataannya tentang kesetaraan politik yang menyeluruh bagi kaum perempuan. Perempuan sebagai satu jenis kelamin, ujar Pitagoras, secara alamiah lebih dekat dengan kesalehan. Unsur Bacchus lainnya adalah penghargaan terhadap emosi yang menggelora. Tragedi Yunani lahir dari ritus Dionysus. Euripides khususnya menjunjung dua dewa Orphisme terpenting, Bacchus dan Eros. Selain itu, ia tak menghargai orang yang perilakunya serba lurus dan suka menganggap diri sendiri paling benar. Yang dalam drama-drama tragedi Euripides seringkali menjadi gila atau terbenam dalam duka yang mengenaskan karena kutuk dewa yang murka atas kelancangannya. Anggapan konvensional yang sudah mentradisi mengenai bangsa Yunani adalah bahwa mereka menunjukkan perangai yang anggun dan bermartabat, yang memungkinkan mereka merenungkan gairah tanpa harus terseret olehnya, dan menangkap keindahan apapun yang terungkap dari gairah itu, sementara diri mereka sendiri tetap berpembawaan tenang dan olimpian. Ini adalah anggapan yang berat sebelah. Mungkin ini benar jika dikenakan pada Homerus, Sophocles, dan Aristoteles, namun jelas keliru bagi orang-orang Yunani secara langsung atau tak langsung telah bersentuhan dengan pengaruh-pengaruh Bacchus atau Orpheus. Di Eleusis, di mana kepercayaan misteri Eleusinian menjadi bagian paling keramat dari agama negara Athena, sebuah himne yang kerap dinyanyikan mengungkapkan, dengan piala anggurmu terangkat ke angkasa, dengan pesta poramu nan menggila, ke lembah Eleusis semerbak bunga, datanglah engkau wahai Bacchus, Payan yang jaya. Dalam bacai karya Euripides, kaum Mainat menampakkan kombinasi puisi dan keliaran yang sangat bertolak belakang dengan keanggunan. Mereka merayakan kegembiraan dalam membantai binatang liar hingga koyak-moyak.
dan menyantapnya mentah-mentah saat itu juga. Wahai sukacita, sukacita di pegunungan, hingga lunglai dalam pertarungan yang dilangsungkan saat masih melekat kulit rusa suci, sedang lainnya telah terbantai. Dalam riang memancar merah memabukkan, darah domba gunung yang terkoyak-koyakkan, kemenangan binatang buas mencakar menerkam di pucuk bukit tempat matahari tersangkutkan, hingga pegunungan Pirgia dan Lydia. Bromios memimpin jalan ke sana. Bromios adalah nama lain dari Bacchus. Tarian kaum Maenad di lereng gunung bukan sekedar gila-gilaan. Tarian ini adalah pembebasan dari beban dan kecemasan dunia beradab menuju alam keindahan non-manusiawi serta kemerdekaan angin dan bintang-bintang. Dalam suasana yang lebih tenang mereka berdendang. Akankah dia datang padaku selalu datang? Tarian-tarian panjang teramat panjang, sejak gulita malam hingga bintang-bintang punca menghilang. Akankah kurasa embun di tenggorokan dan desauan angin di rambutku? Akankah kaki-kaki putih kita berkilauan di kolong langit di keremangan? Duhai kaki-kaki rusa yang menyelinap ke hijau hutan, sendiri di rumputan dan keindahan, lepaslah binatang buruan, lepaslah dari ketakutan, terbebas dari perangkap dan ancaman mematikan. Namun masih ada suara nun jauh di sana, gaung suara, rasa was-was, dan anjing pemburu tergesa-gesa. Wahai kerja yang mengasihkan, tunggang langgang berlarian menuju bengawan dan celah-celah pegunungan. Ini keriangan atau kecemasan, wahai kaki-kaki lincah beterjangan, ke padang-padang elok sunyi, jauh dari ancaman insan, hingga tak terdengar suara di tengah rimbun hijau belantara. Makhluk-makhluk lemah hidup sembunyi di dalam rimba. Sebelum menegaskan bangsa Yunani berpembawaan anggun, bolehlah dibayangkan kalangan ibu-ibu kelas atas Philadelphia yang berpembawaan demikian. Bahkan dalam drama karya Egon O'Neill, kaum Orpis tidaklah lebih anggun dibandingkan para penyembah Bacchus yang masih asli. Bagi kaum Orpis, hidup di dunia ini adalah derita dan beban. Kita terbelenggu dalam jentera yang terus berputar sering siklus kelahiran dan kematian. Hidup kita yang sejati adalah bagai bintang-bintang. Namun kita terpenjara di dunia ini. Hanya lewat purifikasi, pertobatan dan hidup asketis kita bisa terbebas dari jentera dan akhirnya mencapai kebahagiaan dalam kemanunggalan dengan Tuhan. Ini bukanlah pandangan orang-orang yang hidupnya mudah dan nyaman. Pandangan ini lebih menyerupai sajak spiritual kaum negro. Akan kuadukan pada Tuhan semua beban ini saat aku pulang nanti. Tidak semuanya, namun sebagian besar orang Yunani adalah orang-orang yang penuh gejolak tak bahagia, bertempur dengan dirinya sendiri, menelusuri jalan yang satu dengan akal budinya dan menjelajah jalan yang lain dengan gairahnya. Disertai imajinasi yang mengangankan surga serta keyakinan diri yang tegar yang menciptakan neraka. Mereka punya pepatah, tak ada yang berlebihan. Namun kenyataannya mereka tak pernah bersikap setengah-setengah dalam segala hal. Dalam pemikiran murni, dalam puisi, dalam agama, dan dalam dosa. Adalah kombinasi gairah dan kecerdasan yang membuat mereka besar. Sementara mereka memang bangsa yang besar. Tak ada lagi satu bangsa yang akan bisa mengubah dunia beserta seluruh masa depan sebagaimana mereka mengubahnya. Prototipe mereka dalam mitologi bukanlah Zeus Olympus, melainkan Prometheus yang memboyong api dari surga dan diganjar siksaan abadi. Namun demikian, untuk menggambarkan ciri bangsa Yunani secara keseluruhan, apa yang baru saja dipaparkan di atas terlampau berat sebelah, seperti halnya anggapan bahwa bangsa Yunani dicirikan oleh keanggunan. Sesungguhnya terdapat dua kecenderungan di Yunani. Yang satu adalah penuh gairah, religius, mistis, berorientasi pada dunia lain. Sedangkan yang satunya lagi adalah riang, empiris, rasional dan meminati pengetahuan tentang keanekaragaman fakta. Herodotus mewakili kecenderungan kedua, begitu pula para filsuf Ionia awal dan sampai batas tertentu termasuk pula Aristoteles. Belloc sudah memberi gambaran tentang Orpisme mengungkapkan, tetapi bangsa Yunani adalah orang-orang yang terlampau penuh gairah sehingga sulit terjadi penerimaan luas atas keyakinan yang mengingkari dunia kini serta memindah kehidupan nyata ini ke akhirat. Dengan demikian, ajaran Orpis hanya berlaku terbatas di kalangan para penganjurnya yang relatif kecil.
tanpa sedikit pun menimbulkan pengaruh pada agama negara, bahkan tidak pula terhadap komunitas-komunitas yang seperti orang Athena telah menggabungkan perayaan agama itu ke dalam ritual negara dan melindunginya secara legal. Diperlukan 1 milenium penuh sebelum keyakinan-keyakinan tersebut dengan dandanan teologis yang amat berbeda mendapat kemenangan di dunia Yunani. Tampak bahwa pernyataan di atas terlampau berlebihan, terutama yang menyangkut agama misteri Eleusinian yang justru disuburkan oleh Orpisme. Secara garis besar, mereka yang berwatak religius akan condong pada Orpisme, sementara mereka yang rasionalis merendahkannya. Kita bisa membandingkan statusnya dengan ajaran metodisme di Inggris pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Kita tahu apa yang kira-kira dipelajari oleh orang Yunani yang terpelajar dari ayahnya, namun sulit bagi kita memperkirakan apa yang dalam usia dini ia pelajari dari ibunya, yang sampai batas tertentu terkucil dari peradaban yang hanya dikuasai kaum laki-laki. Bukan mustahil bangsa Athena yang terdidik, meski dalam periode yang paling gemilang dan betapapun rasionalistis mereka dalam hal proses mental sadar yang eksplisit, tetapi melestarikan cara berpikir dan berperasaan yang lebih primitif yang ia serap dari tradisi dan masa kanak-kanaknya. Sisi primitif itu terbukti selalu bangkit kembali dalam masa-masa sulit. Karena itulah tampaknya tak ada analisis sederhana yang cukup memadai untuk meninjau pandangan hidup bangsa Yunani. Pengaruh agama terhadap pemikiran Yunani, terutama agama yang non-Olimpian, belum banyak ditelaah hingga sekarang ini. Sebuah buku yang revolusioner, Prolegomena to the Study of Greek Religion, karya Jane Harrison, menekankan unsur-unsur primitif maupun Dionysian dalam agama bangsa Yunani umumnya. Buku FM, Convert from Religion to Philosophy, mencoba mengajak para pelajar filsafat Yunani untuk melihat pengaruh agama terhadap para filsuf. Namun dari segi interpretasinya maupun antropologinya banyak yang kurang meyakinkan. Sejauh yang saya tahu, kupasan yang paling seimbang adalah karya John Burnet, Early Greek Philosophy, terutama bab 2, Ilmu Pengetahuan dan Agama. Konflik antara ilmu pengetahuan dan agama menurutnya timbul dari kebangkitan agama yang berlangsung di Hellas pada abad ke-6 sebelum Masehi. Seiring dengan bergesernya panggung sejarah dari Ionia menuju barat, menurut Burnet, agama Hellas daratan berkembang dengan cara yang sangat berbeda dari yang terjadi di Ionia. Penyembahan terhadap Dionysius, khususnya yang berasal dari Thrace dan disebut dengan jelas dalam karya Homerus, mengandung bibit pandangan yang sepenuhnya baru terhadap hubungan manusia dengan dunia. Sudah barang tentu kurang tepat untuk hanya memuji orang Thrace saja dengan penilaian yang berlebihan. Namun memang tak disangsikan lagi bahwa bangsa Yunani fenomena ekstase menunjukkan betapa jiwa bukanlah sekedar kembaran diri yang sepele, dan bahwa hanya di saat keluar dari tubuhlah sang jiwa bisa menampilkan sosoknya yang sejati. Tampak bahwa seolah-olah agama bangsa Yunani akan memasuki babakan yang serupa dengan apa yang telah dicapai agama-agama bangsa timur, dan kecuali karena lahirnya ilmu pengetahuan, sulit untuk melihat penyebab lainnya yang telah menghambat kecenderungan ini. Lazim dikatakan bahwa bangsa Yunani batal melahirkan agama yang bertipe oriental karena mereka tak punya lembaga kependetaan. Namun pandangan ini berarti mengacaukan akibat dengan penyebab. Kependetaan tidak menciptakan dogma, meski para pendeta memang melestarikannya sesudah dogma itu tercipta. Dan pada tahap-tahap awal perkembangannya, bangsa timur pun tak punya lembaga kependetaan dalam arti sengaja diciptakan. Bukan tiadanya lembaga kependetaan, namun lebih karena lahirnya mazhab-mazhab ilmu pengetahuanlah yang membelokkan kecenderungan semula di Yunani. Agama baru itu yang dari satu sisi memang baru, meski dari sisi lain sudah setua umat manusia itu sendiri, mencapai titik perkembangan puncaknya dengan lahirnya komunitas-komunitas Orpis. Sejauh kita ketahui, daerah asal komunitas-komunitas itu adalah Attika. Namun kemudian mereka berkembang dengan amat pesat, terutama di Italia Selatan dan Sisilia. Pada mulanya komunitas itu berupa perkumpulan para pemuja Dionysius. Namun komunitas tersebut kemudian menjadi berbeda dengan bentuk awalnya berdasarkan dua ciri, yang juga merupakan hal baru di antara bangsa Yunani. Mereka berupaya memperoleh wahyu sebagai sumber otoritas religius, dan mereka diorganisir menjadi komunitas-komunitas yang memang sengaja dibentuk. Syair-syair yang berisi teologi mereka dipercaya berasal dari Orpheus dari Thrace, dan dengan demikian menjadi pemandu yang meyakinkan di sepanjang pelbagai mara bahaya yang mengancam jiwa yang telah lepas dari tubuh di alam arwah nanti.
Burnett selanjutnya mengungkapkan bahwa terdapat kemiripan yang mencolok antara kepercayaan Orpis dengan kepercayaan yang berlaku di India pada masa kurang lebih bersamaan. Meski ia meyakini bahwa belum ada kontak dalam bentuk apapun antara keduanya, kemudian ia telah makna asli istilah orgi yang dipakai kaum Orpis yang maksudnya adalah sakramen, dan bahwa orgi itu dimaksudkan untuk menyucikan jiwa para penganutnya serta membuka jalan bagi mereka untuk bebas dari jentera kelahiran. Berbeda dengan para pendeta agama Olimpian, kaum Orpis telah menciptakan apa yang bisa kita sebut gereja-gereja, yakni komunitas-komunitas keagamaan di mana siapapun tanpa membedakan ras dan jenis kelamin bisa diterima sebagai anggota lewat inisiasi, dan berkat pengaruh merekalah muncul konsepsi mengenai filsafat sebagai pandangan hidup.